Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah tempat pelarian kaum muslimin. Artinya masjid itu adalah tempat di mana kita harus senantiasa menghabiskan waktu di dalamnya. Bahkan dulu ada sebahagian salah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang ingin memiliki onta kauma? Onta kauma itu jadi di antara salah satu hewan yang paling mahal itu Bapak Ibu ada onta. Bahkan sampai sekarang kalau kita perhatikan ada onta yang berwarna putih itu harganya lebih daripada 400 juta. 400 juta real. 1 real 4.000. Berarti kalau diuangkan berapa itu uang kitanya? Yang pedagang. Nah, berapa? Jadi harga onta putih itu 400 juta. Dan 1 real, karena 400 juta real, 1 real itu 4.000. Berarti berapa uangnya? 16 apa? 16 miliar. Betul nih, 16 miliar. 16 triliun atau 16 miliar? Artinya angka yang begitu besar, fantastis. Itu baru onta yang berwarna putih. Ada lagi onta yang berwarna merah. Lebih mahal lagi. Ada lagi yang namanya onta kauma. Onta kauma itu adalah onta yang terbaik. Nabi SAW dikala berada di dalam majlis, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin membawa pulang onta kauma? Salah satu nama onta yang terbaik, yang harganya sulit dihitung dengan angka-angka. Maka semua para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami yang ingin bawa pulang, kami ingin bawa pulang, kami ingin bawa pulang. Semua kita ingin bawa pulang. Apa kata Nabi SAW? Satu ayat yang kalian baca di dalam masjid, di dalam rumah Allah, itu sama nilainya dengan 1 ekor onta kauma. 2 ayat sama dengan 2 ekor onta kauma. 3 ayat, 4 ayat sesuai dengan ayat yang kalian baca. Semakin banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalian baca, yang kalian sebutkan, yang kalian pelajari, maka sebanyak itu pula lah yang akan kalian dapatkan. Itulah makna daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah itu adalah tempat yang terbaik. Apapun yang terjadi ikhwatul Islam, rumah Allah adalah solusinya. Masjid. Jadi masjid itu bukan hanya dijadikan sholat 5 waktu saja, tidak. Masjid dijadikan sebagai tempat pendidikan. Masjid dijadikan tempat kita mengadu kepada Allah. Bagi kita yang punya hutang, datang ke masjid. Jangan duduk di warung kopi. Hutang semakin banyak. Bagi kita yang ada masalah dengan keluarga, datang ke masjid. Masjid itu adalah rumah Allah. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun yang datang ke rumah Allah dan berada di rumah Allah, maka mereka pada saat itu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan tamunya. Oleh karenanya ini merupakan di antara langkah awal di mana kita berada di dalam masjid, terkhusus masjid kita ini yang baru berdiri. Dan alhamdulillah daerah ini ikhwatul Islam, Kampung Padang luas ya. Ini pulau luas ya. Pulau luas ini merupakan kampung atau daerah. Sudah lama kami berada di sini semenjak tahun 2000 ya. Tahun 2000 bersama kawan-kawan yang ada di sini, bersama orang tua kami yang ada di sini, dan masih banyak wajah-wajah yang tidak asing bagi kami. Alhamdulillah ikhwatul Islam, Allah mudahkan membangun masjid. Tinggal bagaimana tugas kita adalah senantiasa rajin-rajin datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menggapai kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah.
Dan kita tahu ada 10 yang disebutkan di dalam agama, yang mana 10 ini merupakan di antara salah satu bonus dan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah 10 di awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga adalah 10 di awal bulan Muharram. 10 ini adalah 10 yang paling mulia. Di bulan Ramadan 10 terakhir yang paling mulia itu di malam harinya. 10 di bulan Dzulhijjah yang paling mulia itu di siang harinya. Dan 10 Al-Muharram yang paling mulia adalah dengan ibadah yang kita lakukan di dalamnya. 10 ini merupakan di antara bonus yang apabila ada seorang hamba yang beribadah di dalamnya, maka Allah akan berikan kepada mereka kelipatan ganda dari setiap pahala yang mereka dapatkan. Nah, salah satunya ikhwatul Islam Bapak Ibu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan bulan Dzulhijjah? Dan bulan ini merupakan di antara bulan yang lengkap di dalamnya rukun Islam. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang lengkap di dalamnya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka dianjurkan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil kita berjalan, sambil kita bekerja, sambil kita melakukan kegiatan. Jangan haramkan lisan kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Artinya perbanyak. Itu yang pertama. Karena itu adalah rukun Islam yang paling penting, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu Bapak Ibu adalah kalimat yang akan merubah keburukan menjadi kebaikan. Kita contohkan misalnya, tempat yang paling dicintai atau tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Masjid. Tempat yang paling dibenci itu adalah pasar. Tempat yang paling dicintai itu adalah masjid. Kita biasanya lebih banyak di pasar atau di masjid? Banyak di pasar atau masjid? Padahal itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasar paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Karena disitulah syaitan berlalu lalang. Penipuan, sumpah palsu, kecurangan semua ada di dalamnya. Maka pasar itu adalah tempat yang paling dibenci. Tapi apabila ada orang yang masuk pasar dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Barang siapa yang masuk pasar kemudian mereka mengucapkan kalimat ini, maka yang tadi tempat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi tempat mendatangkan kebaikan, menjadi tempat yang bisa menggugurkan dosa, menjadi tempat yang bisa mendatangkan keberkahan. Padahal pasar itu adalah tempat syaitan berlalu lalang. Tapi kalau kita awali dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan berikan kepada kita 1000 kebaikan. 1000 itu Bapak Ibu, dulu tidak ada yang namanya angka 1 juta. Jadi biasanya para ulama kalau menyebut angka 1 juta menyebutkan 1000. Karena 1000 itu berapa angka nolnya? 1000. Berarti nolnya ada 6. Tidak ada istilah 1 juta, tidak ada. Makanya dikala menyebutkan 1 juta disebutkan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka dia akan mendapatkan 1000 kebaikan. Apa makna 1000 kebaikan? Akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Padahal masuk tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala dia awali dengan la ilaha illallah berubah. Begitu juga kehidupan kita, banyak yang kita lakukan, dosa banyak, kecurangan banyak, zalim banyak. Maka di saat itulah kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini selalu harus kita ucapkan. Tapi apabila kita berada di awal bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, dan sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? Mau 9, esok 9 kan? Esok kita puasa. Esok 9. Artinya itu momen kita tinggal 2 hari lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya bulan ini ikhwatul Islam
bulan yang terkumpul di dalamnya semua rukun Islam. Yang kedua, salat. Salat itu juga harus dianjurkan bagi kita memperbanyaknya. Bukan salat wajib. Salat wajib itu sesuatu yang pasti. Salat wajib itu sesuatu yang pasti, tapi salat-salat yang lain. Karena apabila kita beribadah di bulan-bulan biasa, maka banyak pahalanya. Kalau kita beribadah di bulan-bulan yang luar biasa, maka pahalanya jauh lebih banyak lagi. Apalagi 10 di awal bulan Dzulhijjah, maka perbanyak ibadah salat. Dan banyak salat sunat itu banyak namanya. Mulai dari salat sunat fajar. Salat sunat fajar itu Bapak Ibu salat sunat yang dilakukan 2 rakaat setelah orang adzan subuh. Sebelum salat subuh dilakukan 2 rakaat, pahalanya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kemudian salat sunat syuruk. Salat sunat syuruk itu adalah salat sunat yang dilakukan dikala matahari sudah terbit. Apabila ada orang ke masjid, kemudian mereka salat subuh berjamaah, kemudian nanti mereka berzikir, kemudian mereka menjaga wuduknya sampai matahari terbit, kemudian mereka salat 2 rakaat, sama dengan orang yang melaksanakan haji pahalanya, haji yang sempurna. Begitu juga dengan salatul awwabin. Salatul awwabin itu adalah salat duha. Karena kita ini semuanya harus bersedekah. Tulang kita, jasad kita harus ada sedekah. Dan sedekah yang paling bagus adalah dengan salat duha, minimal 2 rakaat. Kemudian salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah menyayangi orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian salat di antara maghrib dengan azan dengan iqamat. Kemudian belum lagi salat witir, salat malam, masih banyak salat-salat sunat yang lainnya. Maka diusahakan untuk memperbanyak melakukan di bulan-bulan yang barakah. Dan di antara salah satunya adalah bulan Dzulhijjah, salat. Kemudian apalagi ikhwatul Islam? Yang berikutnya adalah zakat, sedekah, hadiah, apapun namanya. Karena memang pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita menjalin ukhuwah di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu hampir mirip dengan bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah ini hampir mirip dengan bulan Ramadan. Apa kemiripannya? Sama-sama banyak menyalurkan sedekah, sama-sama banyak beribadah, sama-sama banyak berpuasa. Itu kemiripannya. Dan kemiripannya pun kita nanti akan sama-sama berhari raya. Dan itu adalah momen-momen yang indah. Di Ramadan kita bahagia, di bulan Dzulhijjah kita bahagia. Puncak kebahagiaan Ramadan Idul Fitri, puncak kebahagiaan Idul Adha dikala kita berada di bulan Dzulhijjah. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah berbagi. Berbagi itu Bapak Ibu, ini mohon maaf ya kalau bahasanya kasar. Berbagi itu bukan berarti harus menunggu kita memiliki kelebihan. Orang yang berlebih, punya harta, bersedekah, maka itu perkara biasa. Tapi kalau orang yang tidak punya harta, kemudian dia tetap berbagi, maka itulah amalan yang luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, ittaqun nara walau bisyikki tamra. Takutlah kalian kepada Allah akan api neraka walau separuh butir kurma. Bapak Ibu, kurma, kalau kita belanja kurma, kemudian kita ambil satu butir. Kira-kira kurma ini berapa harganya? Satu butir. Misalnya kita belanja ke mall misalnya, atau kita belanja ke pedagang kurma, kemudian kita ambil satu kurma ini berapa harganya? Gratis. Gratis. Silahkan dicoba, itu istilahnya gratis. Nabi menyebutkan kalau ada di antara kalian yang bersedekah separuhnya, bukan satunya, separuhnya dibagi 2. Kemudian separuh diberikan, separuh lagi untuk dia, separuh. Coba bayangkan, kalau dia bersedekah dengan separuh artinya tidak ada nilainya. Tapi itu adalah di antara kebiasaannya. Itulah yang harus kita lakukan di bulan-bulan yang barokah. Jadi kalau bersedekah dikala kita punya duit, kemudian dikala kita tidak punya uang, kita tidak bersedekah, tidak demikian keadaannya. Bahkan Bapak Ibu, orang yang bersedekah dikala mereka susah, itulah sedekah yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menyebutkan salah satu kisah
Kisah ini dikisahkan oleh namanya Ahmad bin Miskin. Jadi namanya aneh sedikit. Namanya Ahmad bin Miskin. Ada salah seorang namanya Abu Sayyad. Jadi Bapak Ibu, Abu Sayyad dia adalah orang yang paling fakir, miskin. Kemudian dia membeli roti. Jadi dulu orang-orang Arab itu biasanya makan roti, harganya itu kalau bahasa kita lah satu inilah, lontong, pecal dan yang semisalnya sate, satu bungkus. Kemudian dia tidak punya harta yang lain. Dia beli roti ini khusus untuk anak dan istrinya yang sudah lama tidak makan. Kemudian dia pergi berjalan ke rumahnya. Kemudian dikala di tengah jalan, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang ibu, seorang janda tua, kemudian menggendong anaknya dan mengatakan, bantu kami wahai fulan, kami belum makan. Anak dan istrinya juga belum makan. Tapi dia memperhatikan orang ini lebih susah daripada dirinya. Kalau anak dan istrinya masih punya suaminya, kalau orang ini tidak ada lagi suaminya, tidak ada lagi suami dan ayahnya. Jadi dikala dia ragu, makanan ini tinggal satu, hanya satu saja. Kalau diberikan kepada orang ini, anak dan istrinya tidak makan. Kalau diberikan kepada anak dan istrinya, orang ini jauh lebih susah. Dia bimbang, pada akhirnya dia memberikan kepada orang yang tadi meminta. Itu harta satu-satunya. Kemudian dia kembali lagi, karena namanya Abu Sayyad, artinya dia adalah seorang nelayan. Terpaksa lagi dia mencari ikan untuk perjualan supaya nanti bisa memberikan makan kepada anak dan istrinya. Makanan yang tadi sudah dia beli, sudah diberikan, sudah dia sedekahkan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian dia pergi lagi ke laut, usaha lagi dari awal. Dia pun mendapatkan beberapa ikan, kemudian dijual. Setelah dijual, maka dia kembali membeli roti dan makanan untuk anak dan istrinya. Kemudian tiba-tiba dikala dia ingin pulang, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada orang yang memanggilnya, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Maka Abu Sayyid ini melihat ke belakang. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Apa yang kalian inginkan? Maka apa kata orang ini? Kami dulu punya hutang kepada ayahmu. Coba lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dikala orang betul-betul memberikan pertolongan dari hatinya. Makanya memberi dikala kita sulit itu adalah di antara salah satu keutamaan yang luar biasa. Orang yang bersedekah bukan karena kaya, tidak, tapi karena dia ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita bersama. Apalagi di bulan-bulan yang berbagi. Karena berbagi itulah yang membuat kita saling bisa menyapa, kemudian saling merajut ukhuwah, kemudian kita saling bersama, bukan karena kita berlebih, tidak. Kemudian dikala orang ini datang, wahai Abu Sayyad, kami dulu punya hutang kepada ayahmu. Ternyata ayah Abu Sayyad ini dulu memiliki piutang. Kemudian orang yang dipiutangkan tidak tahu kemana dia pergi. Karena piutang dan hutang itu sesuatu yang kadang-kadang sulit. Makanya pekerjaan yang paling sulit itu Bapak Ibu adalah menagih hutang, kan? Menagih hutang itu adalah di antara pekerjaan dan amalan yang paling sulit. Dan memberikan piutang itu adalah amalan yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada bersedekah. Kemudian maka Abu Sayyid ini dipanggil, dulu kami berhutang kepada ayahmu, sekarang ayahmu sudah meninggal, sekarang kami berikan kepadamu harta ayahmu. Diambil oleh Abu Sayyid. Kemudian dia kembangkan menjadi seorang pedagang. Dia pun pada akhirnya menjadi orang yang kaya. Kemudian dengan kekayaannya dia bersedekah. Kemudian tiba-tiba dia bermimpi. Apa mimpinya? Masuk ke dalam, dia pun diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian dihisab, dihitung amalannya. Tidak ada satupun sedekahnya yang diterima oleh Allah. Tidak ada satupun sedekahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling banyak masuk dalam api neraka itu ada 3. Yang pertama orang yang rajin baca Quran. Yang kedua orang yang suka bersedekah. Dan yang ketiga orang yang syahid di jalan Allah. Mereka itulah yang paling banyak masuk neraka. Padahal mereka beribadah. Kenapa demikian? Nabi menyebutkan ada orang yang syahid, kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada dirinya, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan?"
Maka orang ini mengatakan, ya Allah, saya berjihad. Allah pun mengatakan, tidak. Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjihad bukan untukku, tapi agar kamu disebut sebagai seorang pahlawan, orang yang gagah. Itulah tujuan kamu berjihad. Maka dialah yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, padahal syahid. Yang kedua, yang paling banyak masuk ke dalam api neraka adalah orang yang bersedekah. Kenapa demikian? Karena tujuannya sudah mulai lain. Bersedekah yang semestinya untuk Allah dijadikan untuk mendapatkan pujian. Dia meninggal. Dikala dia meninggal, apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah bertanya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, tasaddaqtu fik. Aku bersedekah, aku memberi, aku berzakat. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya kamu dibilang dermawan, suka berbagi. Itulah yang kamu inginkan, bukan menginginkan pahala. Maka dialah yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka. Makanya Bapak Ibu, di dalam masalah ini kita harus pandai-pandai. Kita selalu mengangkat, ya, ada salah satu peristiwa. Peristiwa ini terjadi kepada cucu Nabi. Cucu Nabi namanya Zainal Abidin. Cucu Nabi ini berasal dari Madinah. Karena memang cucu Nabi itu kira-kira paling banyak tinggal di mana? Cucu Nabi paling banyak tinggal tempat Nabi meninggal. Pasti tempat kampung halaman Nabi. Ya atau tidak? Di mana kampung Nabi? Di mana? Makkah atau Madinah? Madinah. Nabi tidak lagi menjadikan tempat tinggalnya di Mekah. Setelah hijrah, Nabi tidak lagi menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal. Jadi Nabi tinggal di Madinah. Madinah itu menjadi kampung halaman Nabi. Berarti anak cucu Nabi banyak di mana? Di Madinah. Salah satunya adalah Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin ini Bapak Ibu, dia suka bersedekah. Tapi bagaimana cara dia bersedekah? Dia bersedekah di waktu yang orang tidak melihatnya. Kapan dia bersedekah di waktu orang yang tidak melihat kira-kira? Sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita biasanya ngapain? Nah, sebelum sholat subuh ngapain biasanya? Tidur. Apa lagi? Ngorok. Apa lagi? Sholat tahajud banyak ya, alhamdulillah. Sebelum subuh kita biasanya ngapain? Nah, kebanyakan manusia sebelum sholat subuh mereka tidur. Nah, di waktu itulah dia berbagi-bagi. Jadi dulu sembako lah kalau bahasa kitanya. Jadi di rumah-rumah orang fakir itu selalu dibawa sembako. Dia yang membawanya, dipikul, dibawa, kemudian dibagi-bagi. Pas waktu subuh, penduduk Madinah kaget. Sembako ini siapa yang bagikan? Siapa yang memberikan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan itu bukan satu kali, dua kali. Sampai cucu Nabi ini wafat. Tidak ada yang tahu. Kalau yang bersedekah itu adalah cucu Nabi. Makanya ikhwatul Islam itu adalah contoh yang terbaik. Karena di antara salah satu bentuk ibadah mudah diterima adalah dikala ibadah itu disembunyikan. Cucu Nabi bersedekah banyak, dia sembunyikan. Kalau sekarang bersedekah cuman 10 kilo beras, kameranya 5. Nah, kameranya samping kiri kanan, kami sedang berbagi-bagi sedekah, berbagi-bagi beras. Tidak demikian, belajar dari cucu Nabi. Dia berbagi di waktu subuh atau sebelum subuh, kemudian tidak ada orang tahu. Orang miskin, mereka selalu mendapatkan sembako. Janda-janda selalu mendapatkan sembako. Anak yatim selalu mendapatkan sembako. Tapi mereka tidak tahu siapa yang berbagi sedekah. Tidak ada yang tahu. Kemudian dikala cucu Nabi meninggal, maka sembako itu tidak lagi didapatkan. Kemudian dikala cucu Nabi meninggal, di punggung cucu Nabi ini ada bekas warna hitam karena dia selalu yang mengendongnya. Dia yang bersedekah, dia mengantarkan, dia berkeliling. Maka dari situlah orang-orang tahu bahwa yang bersedekah selama ini adalah cucu Nabi dan dia sudah meninggal. Begitulah cara mereka bersedekah Bapak Ibu. Makanya tadi hadis kita menyebutkan orang yang paling banyak masuk ke dalam api neraka itu adalah orang yang bersedekah. Kenapa? Karena dia bersedekah supaya dibilang dermawan. Artinya dia tidak lagi ikhlas karena Allah, bukan karena Allah lagi, tapi sudah karena pujian manusia. Itu harus kita jaga baik-baik. Kemudian yang ketiga, siapa yang paling banyak masuk api neraka? Yang baca Quran. Dia meninggal. Allah panggil dirinya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan?
Maka dia mengatakan, qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku baca Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu itu dusta, kamu bohong. Karena yang paling tahu niat kita adalah Allah. Kamu baca Quran supaya kamu dibilang sebagai seorang yang qari, suara bagus, ini dan itu. Maka 3 orang inilah yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Amalan yang mulia. Tapi kalau sekiranya dijadikan bukan untuk Allah, maka neraka tantangannya. Sama dengan Abu Sayyad yang tadi kita jelaskan. Jadi Abu Sayyad ini mimpi, kemudian dia dihisab, tidak satu pun amalannya diterima oleh Allah. Sedekah yang tadi banyak dia berikan, banyak dia berbagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Hampir saja dia masuk ke dalam api neraka, hampir. Kemudian dikala dia hampir masuk ke dalam api neraka, maka Allah memanggilnya, tunggu dulu. Bukankah dulu kamu pernah memberikan sepotong roti? Tadi kita cerita sepotong roti kan? Sepotong roti kepada seorang wanita yang tua, punya anaknya. Roti itu kalau dihargakan dengan harga kita cuma 500 perak kalau bahasa kita, 1.000 rupiah. Tidak ada nilainya. Bukankah dulu kamu bersedekah dengan sepotong roti? Maka dia mengatakan iya. Kemudian ditimbang sedekah yang nilainya cuma 500 atau 1.000 perak, mengalahkan semua keburukannya. Pada akhirnya dia masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatul Islam. Agar kita tahu bahwa Allah menilai bukan dari nominalnya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah dari hati dan jiwa yang suka berbagi kepada kaum muslimin. Dan momen itu adalah di bulan Zulhijjah, bulan yang dianjurkan bagi kita memperbanyak berbagi sebagaimana kita berbagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berbagi, dan berbagi yang paling baik adalah kepada orang yang punya tali silaturahim. Abang kita, adik kita, paman kita, bibi kita, etek kita, mamak kita, itu adalah tempat berbagi yang terbaik. Bukan berarti kepada orang lain tidak baik, tapi yang terbaik adalah kepada orang-orang yang punya nasab dan punya hubungan darah dengan kita. Itulah yang dinamakan dengan tali silaturahim. Kita punya hubungan rahim dengannya. Maka itulah yang terbaik dikala kita melakukannya di bulan-bulan yang mulia. Salah satunya bulan Zulhijjah. Di bulan Ramadan kita semangat berbagi. Di bulan Zulhijjah kita juga semangat berbagi. Kita berbagi bukan karena kita punya berlebih, tidak, tapi karena kita ingin mendapatkan pahala. Berbagi bukan karena kita punya, tapi berbagi karena kita ingin dapat pahala. Taib. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara ibadah yang ada di bulan Zulhijjah adalah berpuasa. Apalagi esok Bapak Ibu, esok adalah tanggal 9 Zulhijjah, maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Bagi yang masih punya hutang, terutama untuk ibu-ibu, misalnya masih punya hutang di bulan Ramadan, belum selesai dibayar, atau kita yang laki-laki masih punya hutang karena dulu sakit, maka esok hari niatnya tetap berpuasa untuk Arafah. Jangan untuk bayar hutang. Bayar hutang masih banyak waktu yang lain, tapi niatkan untuk Arafah. Karena Arafah itu pahalanya atau harinya cuma 1 hari. 1 hari dalam 1 tahun, pahalanya banyak sekali. Diampunkan 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Kalau kita berpuasa 1 hari setiap hari Arafah, maka seolah-olah pahala kita akan selalu diampunkan karena 1 tahun sebelumnya. Kemudian 1 tahun lagi, 1 tahun ke depan kita puasa Arafah lagi. Kemudian 1 tahun depan puasa Arafah lagi. Artinya seolah-olah Allah ingin ampunkan selalu dosa-dosa kita. Begitulah di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Arafah namanya. Sehingga siapapun yang diberikan kemuliaan, kesehatan bisa berpuasa di hari Arafah, maka berpuasalah. Sedangkan yang bagi ada hutang, qadha diundur dulu setelah raya. Di hari Arafah niatkan untuk berpuasa hari Arafah. Baik, kemudian yang kelima, rukun Islam yang kelima apa? Haji. Haji dilakukan di musim haji. Dan musim haji itu di bulan Zulhijjah. Maka itulah kenapa bulan Zulhijjah dinamakan dengan Zulhijjah. Zu itu artinya punya, hijjah itu artinya haji. Sehingga bulan Zulhijjah artinya adalah bulan yang ada di dalamnya ibadah
haji. Makanya sekarang orang-orang berlomba-lomba melaksanakan ibadah haji. Dan semoga nanti, suatu saat nanti Allah berikan kesempatan kepada kita juga untuk berhaji. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di situ ya. Bisa Pak Faisal ya. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kita tidak berlama-lama. Yang penting bisa memberikan manfaat ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, sekarang kita kembalikan kepada moderatornya. Jazakumullahu khairan. Ya, syukran jazilan, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ipul yang telah memaparkan sesi pertama. Awak ada 5 sesi Ustaz. Oma. Jadi sesi pertama pemaparan dari Syariful Bahri. Nanti setelah lagi azan, maka karena beliau membuka sesi tanya jawab, saya rasa pertanyaan ini memang lebih banyak mungkin yang bertanya dari jamaah. Maka dipersilahkan satu persatu yang ingin bertanya, dimulai dari Pak Syekh Pak Hatta Nawak, silakan kepada beliau. Pakai mikrofon. Taib silakan, masya Allah, barakallahu fiik. Pakai mikrofon, dengan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari salah satu Tuhan sampai jembabu atasnya kita satu hadis. Taib. Taib. Pertanyaannya batas salat duha. Batas akhir salat duha. Salat duha itu Bapak Ibu. Salat duha itu minimalnya 2 rakaat dan maksimalnya 12 rakaat. Dan salat duha itu Bapak Ibu adalah salah satu salat yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i, ini merupakan di antara nasihat Imam Syafi'i. Aku melihat diriku banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling bagus untuk menghilangkan dosa dan kesalahan melebihi daripada keutamaan yang ada dalam salat duha. Makanya kalau kita ada waktu, minimal kita salat duha 2 rakaat. Itu adalah di antara keutamaan salat duha. Jadi duha itu memang memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya karena kita ini banyak kesalahan mulut, kesalahan riba, kesalahan namimah, menceritakan orang, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan untuk menembusnya adalah dengan duha. Nah, duha itu Bapak Ibu, kapan awal mulanya? Awal mula duha itu dikala matahari terbit, kemudian ditunggu beberapa saat. Baik, sekarang jam berapa matahari terbit? Matahari terbit jam berapa kini? Atau tidak pernah nampak matahari terbit? Nah, ini bahaya nih pertanyaannya. Jam berapa matahari terbit? Siapa yang jawab angkat tangan? 4.50. Matahari terbit 4.50. Masya Allah. Ini hadiah pertama. Masya Allah. Masya Allah, sehat ya. Tapi jawabannya salah. Nah, kapan matahari terbit? Jam berapa? Jam berapa? 5 songa? Dari mana datang 5 songa ini angkanya? Dari mana datangnya? Biasanya di daerah-daerah kita, di daerah Khatulistiwa, daerah yang standar, biasanya terbit matahari itu kurang lebih 90 menit setelah masuk waktu subuh. Sekarang waktu subuh jam berapa? Jam 4:50 kurang lebih. Artinya jam 5 kurang 10 tambah 10 menit. Berarti jam 6:20. Pas kan? Berarti terbit matahari kurang lebih jam 6:20. Tambah lagi 10 menit. Berarti mulanya duha itu adalah jam 6.30. Itu biasanya kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin sholat duha, maka jam 6.30 itu sudah boleh kita mulakan, sudah boleh dimulai. Taib, kapan terakhir salat duha? Terakhir salat duha itu sebelum zawal.
Zawal itu apa arti zawal? Kapan kita sholat zuhur? Zawal itu artinya Bapak Ibu tergelincir. Biasanya matahari berada di atas, kemudian mereng sedikit, maka disebut dengan zawal. Pertanyaannya, matahari berada di atas kita jam berapa? Jam berapa? Jam 12, kurang lebih. Kemudian setelahnya zawal, kemudian ditunggu 15 menit, maka masuklah waktu zuhur. Maka zuhur jam 12 lewat 20, lewat 15, tergantung daerah. Nah, waktu duha yang paling bagus itu adalah sebelum zawal, berarti jam 12 kurang. Itu adalah waktu batas akhir sholat duha. Dan sholat duha yang terbaik adalah di akhir waktu. Misalnya sholat duha yang terbaik itu jam 11.30, jam 11, jam 11.40, jam 11.45. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena jam-jam seperti ini jam pone atau jam lomak? Pone. Pone bokojo. Yang motong pone pemotong, yang menggale pone menggale. Sehingga biasanya jam-jam seperti ini apa yang harus kita lakukan? Lolok yang lain. Makan yang lain. Guliang-guliang yang lain. Tiba-tiba ada orang yang sholat duha di waktu ini, maka sudah pasti dia melakukan sholat yang terbaik. Karena beribadah di waktu orang-orang istirahat dan rehat, maka pahalanya banyak. Makanya kenapa sholat tahajud itu banyak pahalanya? Karena waktu ini adalah waktu lolo, istirahat. Kemudian kita beribadah kepada Allah, maka sudah pasti pahalanya tidak sama dengan kita beribadah di waktu yang lainnya. Itu adalah waktu awal duha dan waktu akhir duha. Dan yang terbaik adalah di akhir waktu, karena manusia lelah pada waktu ini. Makanya beribadah di waktu yang dilalaikan, di waktu yang melelahkan, pahalanya juga tidak sama. Sama dengan di siang hari. Di siang hari itu waktu yang paling mulia kapan? Di waktu yang paling mulia kapan? Waktu, Masya Allah, ini hadiahnya, Masya Allah. Waktu yang paling mulia di siang hari itu adalah waktu asar. Kenapa waktu asar yang paling mulia? Biasanya di waktu asar kaum muslimin ngapain? JJS, jojang sore. Kemudian ada yang baca Quran, ada yang beribadah, ada yang berzikir. Itulah waktu yang terbaik. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu orang berjojang, main-main. Yang laponek kojo siang jalan-jalan sama anak-anak, sama orang rumah. Bukan salah kita pergi berjalan, tidak salah. Tapi waktu ini adalah waktu yang dilalaikan oleh semua kaum muslimin. Makanya apabila ada yang beribadah di waktu ini, pahala dia juga pahala yang terbaik. Jelas sampai di sini ya? Baik. Kalau azan, maka kita azan. Setelah azan sholat dulu atau kita lanjut sebentar dulu? Mana? Lanjut dulu atau sholat dulu? Nah, kita lanjut dulu sebentar ya, sebentar saja. Ya paling sampai jam 10 lah. Nah, siap ya? Tidak lama insya Allah. Waktu azan sudah masuk? Taib azan dulu. Mungkin ini kerjaan moderator ya. Silakan Ustaz moderator. Muazzinnya mana? Baik. Ini mikir. Ayo.
Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kami sopi beliau asli Omaju, anak salah. Beberapa selama beliau tadi dia menjelaskan beliau ini asli Omaju. Ini permintaan dari Ustaz Zuna bagi anak-anak yang berani tampil ke depan. Dia memang ada beberapa orang anak tadi yang berani tampil ke depan. Tampil aku Ustaz. Tampil ngaji. Ngaji, silakan. Apalagi yang suka lari-lari tuh, tampil ini hadiahnya langsung dari Ustaz. Siapa yang berani tampil? Tadi yang apa namanya? Ayo, siapa yang berani? Ayo. Hanya, Masya Allah. Siapa namanya? Ashraf. Mau baca surat? Baca surat apa? Banyak nanti tuh. Sini. Suruh balik. Ashraf. Nah, sini Ashraf. Mau baca surat? Surat apa? Baik. Semangat anak ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Baik. Contoh kat luar. Baik. Bagi aja anak-anak. Oh, Masya Allah. Ini
Mana? Nih, masya Allah. Silakan nak. Masya Allah. Taib. Naik Ada lagi yang mau baca? Nah, siapa namanya nak? Khalid. Semangat ya. Lebih kuat lagi. Surat Qul Huwallah. Taib. Auzubillah. Kuat lagi. Masya Allah. Taib. Nanti yang sudah dapat hadiah tidak boleh lari-lari lagi ya. Taib. Lanjut. Siapa lagi? Silakan. Rasid. Baca nak. Baca apa? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Sama lagi. Masya Allah. Sama lagi. Mas. Taib. Siapa lagi? Allah, tenang. Coba. Taib. Berdua sama adiknya sekali. Berdua sekali. Taib. Masya Allah. Sini nak. Adiknya mana? Nih. Dah. Taib dah. Yang berlima ini. Coba tengok berbaris di sini semuanya. Baris. Jangan. Berbaris dulu ke bertiga nak berbaris. Sambil berbaris. Menghadap ke sana. Menghadap. Taib. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2, 3. Masya Allah. Ini nak, Masya Allah. Satu-satu ya. Masya Allah. Sehat semua ya. Taib. Nah, silakan. Setelah ini orang tuanya boleh? Ayo silakan. Ini soal dari atau pertanyaan dari Ibu Ustaz. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Nah, yang pertama, seperti apa adab membaca doa masuk pasar? Taib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita menjelaskan pasar itu adalah di antara tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu pesan para ulama, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Artinya cari tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, salah satunya adalah masjid. Makanya di pasar itu kalau ada masjid, maka akan menghilangkan rasa-rasa kebencian yang tadi telah disebutkan. Nah, dikala kita masuk pasar, biasanya pasar kita ini kan bebas. Dikala kita turun kendaraan, pakai mobil, pakai Honda dan yang semisalnya, maka disitulah kita memulakan mengucapkan doa yang tadi telah kita sebutkan. Taib.
Sebelum kita melanjutkan, ibu-ibu yang bertanya, siapa di antara ibu-ibu yang sudah hafal doa masuk pasar? Yang hafal silakan. Masya Allah, itu adalah di antara doa kita masuk pasar. Bapak-bapak sudah hafal? Ibu-ibu pasti hafal, karena biasanya yang sering ke pasar bapak-bapak tuh ibu-ibu. Makanya ibu-ibu jangan lupa, doa ini adalah doa untuk bisa mendatangkan kebaikan. Yang tadinya mendatangkan keburukan, maka dia akan berubah menjadi kebaikan. Taib yang lain. Nah, yang tinggi Wajib hafal. Makanya Bapak Ibu, ini contoh ya. Siapapun di antara kita yang punya kedai, toko, tempat orang berbelanja, maka alangkah indahnya dia menuliskan doa ini di dekat tokonya, di depan tokonya. Jadi setiap orang masuk beli, maka dia akan lihat tulisan. Kemudian dia baca. Semua yang dia baca, maka untuk pemilik tokonya dapat pahala. Karena dialah yang menyebabkan orang lain membaca kalimat ini. Jadi ingat, siapapun yang punya toko Bapak Ibu, maka tulis kalimat ini. Tulis besar-besar. Doa masuk pasar. Biasanya di daerah, sebagian daerah, di mal-mal itu ditulis doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Atau di daerah kita bikin spanduk. Jadi bukan spanduknya itu bunyinya lain. Bukan spanduknya, kan sekarang kan bunyi spanduk kan macam-macam bunyinya. Ada yang spanduk bunyinya biasanya di toko apa bunyi spanduknya? Diskon apa lagi? Kita lupa diskon tidak salah, tapi inilah diskon yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi yang punya toko, yang punya ruko, yang punya kedai, alangkah indahnya dikala dia menjadi pintu kebaikan bagi yang lainnya. Dan jarang kita lihat seperti ini kan? Siapa yang ada seperti ini, punya toko, punya ruko, punya kedai, ada tulisan doa ini di tokonya? Tidak ada. Nah, sekarang berarti yang sudah mendengarkan kata-kata ini berarti esok siap-siap buat spanduk. Siap untuk mendapatkan kebaikan yang tadi telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apa amalan yang bisa kami lakukan di bulan Zulhijjah, terutama di hari Arafah, sedangkan kami datang bulan Ustaz. Taib, ibu-ibu yang mungkin berhalangan tidak bisa berpuasa Arafah, apa pahala atau apa amalan yang bisa kami lakukan? Ibu-ibu mereka punya amalan yang bisa mendapatkan pahala sangat banyak sekali, yaitu masak untuk bapak-bapak yang sedang puasa. Ya kan? Kemudian masak itu jangan sedikit, banyak-banyak. Kemudian nanti diantar ke masjid sehingga nanti berbuka sama-sama. Dan setiap orang yang berbuka dengan makanannya, maka pahala orang yang berbuka juga didapatkan oleh dirinya walau dia tidak berpuasa. Tapi orang yang berpuasa jangan pula, saya tidak mau membagikan makan hadiah puasa saya kepada orang lain, saya berbuka dengan makanan sendiri. Jangan. Artinya saling berbagi. Dulu para sahabat, kalau ada di antara mereka yang berpuasa, mereka mengatakan, salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan puasaku, pahalanya? Artinya karena dia ingin berbagi pahala. Mungkin orang lain tidak berpuasa, tapi orang lain membantu orang berpuasa untuk berbuka. Maka di antara amalan ibu-ibu, terutama yang berhalangan, membuat pabukan yang lomak. Apa pabukan yang lomak di sini? Apapun bebas. Itu adalah di antara amalan yang paling mulia untuk orang-orang yang berhalangan. Dan ingat Bapak Ibu, beribadah itu bukan hanya melakukan sesuatu, tapi beribadah itu juga meninggalkan sesuatu. Apabila ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, disebut dengan ibadah. Apabila ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, juga disebut dengan ibadah. Wanita yang berhalangan, kalau mereka sholat, mereka dapat pahala atau dapat dosa? Kalau wanita yang berhalangan sholat dapat pahala atau dapat dosa? Dosa. Tapi wanita berhalangan meninggalkan sholat dapat pahala. Jadi apabila ada wanita yang berhalangan, dia tidak sholat, dikala dia tidak sholat, dia sedang berpahala. Wanita yang berhalangan, kemudian dia berpuasa, dia dapat pahala atau dosa? Dosa. Wanita berhalangan, tidak berpuasa, dia dapat pahala atau dosa? Ibu-ibu ini beruntung. Dengan tidak beribadah,
mereka tetap dihitung sebagai orang yang beribadah. Kalau kami laki-laki, antara dua pilihan. Kalau tidak beruntung, maka dia akan buntung. Itu laki-laki. Kalau ibu-ibu, antara beruntung dengan beruntung sekali. Mau jadi ibu-ibu atau mau jadi laki-laki? Artinya agar kita tahu betapa mulianya Islam untuk memuliakan kaum wanita. Jadi ibu-ibu kalau beribadah antara untung dengan beruntung sekali. Kalau laki-laki antara beruntung dengan buntung. Contoh misalnya, kita laki-laki sholat di masjid, sholat berjamaah, itu pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau sholat di rumah, laki-laki, yang namanya laki-laki mesti sholat di masjid, tidak boleh di rumah. Tapi kalau ibu-ibu sholat di masjid, berapa pahala ibu-ibu kalau sholat di masjid? Berapa pahalanya? Pahala ibu-ibu yang sholat di masjid sama dengan bapak-bapak. Tidak ada kurangnya, tidak ada bedanya. Bapak-bapak mendapatkan seperti itu 27 derajat atau 25, ibu-ibu begitu juga. Tapi kalau ibu-ibu sholat di rumah, berapa pahalanya? Lebih bagus lagi daripada 27. Jadi mau sholat di rumah atau di masjid? Begitulah ibu-ibu. Yang satu beruntung, yang satu beruntung sekali. Kalau kami laki-laki, yang satu beruntung, yang satu buntung, rugi. Begitu juga dengan yang misalnya esok puasa Arafah, tidak bisa puasa Arafah, masih banyak. Dia tidak berpuasa Arafah pada waktu itu sudah berpahala. Karena dia tidak berpuasa karena Allah, bukan karena dia tidak mau. Kemudian dikala dia membuat misalnya seperti yang tadi kita sebutkan, berbuka untuk anaknya yang berpuasa, suaminya, atau di masjid dan yang semisalnya, itu adalah di antara ibadah yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpuasa di hari Arafah. Kemudian di antara kalimat yang paling bagus kita ucapkan di hari Arafah adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka esok hari Arafah itu kalimat itulah yang banyak kita ucapkan. Lagi kita yang ke pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi kita yang pergi bekerja, bagi kita yang dinas, bagi kita yang berniaga, bagi kita yang sadap karet, bagi kita yang bekerja apapun, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat yang mulia, diucapkan di hari yang mulia untuk mereka yang menjadi orang-orang yang mulia. Baik, yang lain. Yang laki-laki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat apa? Taib. Apakah boleh bagi kita berniat puasa Arafah sekaligus kita berniat puasa Senin Kamis? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh bagi yang tidak terbiasa berpuasa Senin Kamis. Tapi boleh bagi mereka yang terbiasa berpuasa Senin dan pertanyaannya, kita terbiasa puasa Senin Kamis atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Yang iya berarti boleh dia niatkan sekalian. Yang tidak, jangan sok-sok berniat banyak. Karena memang dia tidak terbiasa. Bisa dipahami? Jadi yang terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian esok dia puasa Arafah, berarti sekaligus puasanya adalah untuk hari Kamis. Kenapa kita harus berpuasa di hari Kamis, Bapak Ibu? Di antara keutamaan berpuasa di hari Kamis, karena hari Kamis itu adalah hari amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya catatan, kemudian catatan diangkat terakhir sedang berpuasa. Maka dianjurkan bagi kita berpuasa di hari Kamis. Apabila bertepatan dengan hari Arafah, maka Kamisnya ikutan, bukan itu tujuan. Itu perbezaannya. Jadi bukan tujuannya esok kita puasa Senin Kamis, enggak. Kita puasa Arafah, Kamis ikut sekali. Contoh, kita masuk ke dalam masjid. Yang pertama kali kita lakukan dikala kita masuk masjid adalah apa yang harus kita pertama kali lakukan? Salat tahiyat. Taib. Kemudian dikala kita masuk masjid,
Tiba-tiba muazin berkumandang iqamat untuk salat Isya. Kita belum salat tahiyat. Nah, dikala kita masuk masjid, muazin siap-siap iqamat. Apakah kita salat sunat dulu atau ikut salat Isya berjamaah? Salat sunat dulu, salat sunat tahiyat dulu atau salat Isya berjamaah? Kalau kita salat Isya, mana tahiyatnya? Apakah kita ganti nanti atau bagaimana? Ganti atau tidak? Jadi kapan kita melakukan tahiyat? Mana tahiyatnya? Siapa bisa jawab angkat tangan? Mengikuti? Kenapa mengikuti salat Isya? Jadi mana yang bagus? Kita salat Isya atau kita undurkan salat tahiyatnya? Yang mana? Yang bagus adalah salah. Yang bagus adalah jangan terlambat. Yang bagus adalah jangan, sehingga kita bisa salat tahiyat dan juga bisa salat. Tapi kalau terlambat, ini kan tapi kalau terlambat, maka salat tahiyatnya itu sudah ada sekaligus di dalam salat Isya. Karena tujuan salat tahiyat itu bukan salat 2 rakaatnya, tidak. Tujuannya jangan kalian masuk masjid kecuali dengan beribadah salat. Salat apapun namanya. Kalau kedapatan salat wajib, sekalian kita ikut. Begitu juga dengan puasa Arafah, Senin dan Kamis. Jadi dikala kita berpuasa Arafah esok di hari Kamis, secara otomatis puasa Kamisnya ikutan di dalamnya. Jelas sampai di sini? Baik, yang lain kami persilakan. Kembalikan kepada moderator. Moderator yang punya wewenang ya. Ustaz, semoga Allah menjaga ilmu dan kesehatan kepada Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa saja bacaan yang dibaca ketika akan menyembelih hewan kurban? Ketika hewan tersebut ada 1 ekor itu ada 7 peserta. Taib. Taib Bapak Ibu, di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah al-udhiyah. Al-udhiyah itu Bapak Ibu artinya berkorban. Ibadah yang terpenting dari korban itu adalah menghilangkan nyawa karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada berkorban. Berkorban itu bukan daging. Daging itu disebut dengan daging untuk makan. Makanya daging korban itu boleh kita dianjurkan untuk kita makan, untuk kita simpan. Sedekah itu sedikit. Bahkan korban itu hukum asalnya Bapak Ibu boleh setiap kita korban di rumah kita masing-masing, bebas, masalah korban itu bebas. Karena korban itu tujuannya adalah menghilangkan nyawa karena Allah. Sehingga siapapun yang menghilangkan nyawa makhluk bukan karena Allah, maka itu dosa besar. Ada yang bikin rumah baru, tidak boleh bikin rumah baru kecuali cari dulu ayam warna hitam 7 ekor, disembelih, darahnya diletakkan di sana. Berarti dia menghilangkan nyawa makhluk bukan untuk Allah. Berarti korban juga namanya walau dengan ayam. Apapun hewan yang dihilangkan nyawanya karena Allah, maka itu disebut dengan korban. Dan salah satunya adalah al-udhiyah. Nah, dikala kita berkorban, yang kita ucapkan adalah tasmiyah. Tasmiyah itu adalah kalimat bismillah. Ada perbezaan antara tasmiyah dengan basmalah. Basmalah itu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu kita mengucapkan bismillah. Seperti misalnya kalau kita makan, kita mengucapkan tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah atau basmalah? Dikala kita berkorban, tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah berarti kita mengucapkan bismillah. Itu kalimat yang paling singkat. Kalau kita menambah bismillah wa ala millati rasulillah juga tidak ada masalah. Artinya bebas, tapi yang terpenting adalah kalimat tasmiyahnya. Kemudian kita akan tuju. Sebenarnya Bapak Ibu, berkorban itu ini kaidah. Kalau kita tidak sanggup berkorban 1 ekor kambing, maka 1 ekor onta. Artinya berkorban itu tidak mesti 1 bagian. Berkorban 1 bagian enggak. Semakin banyak berkorban semakin bagus. Ustadz, saya berkorban 5 ekor kerbau. Itu yang terbaik.
Makanya Nabi berkorban berapa ekor onta? 100. Bagi orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, jadi korban itu tidak usah bagi-bagi 7. Untuk dia ke-7-7-nya. Itulah berkorban yang sesungguhnya. Dan juga kalau seandainya orang yang ingin berkorban sendirian juga boleh. Kita juga tidak boleh paksa. Misalnya saya ingin berkorban sendirian, kambing, diberikan kambing, selesai. Sehingga nanti dia yang menyembelih, kemudian dia baca bismillah dan dia berniat, ya Allah, korban ini untukku, untuk keluargaku yang masih hidup dan untuk keluargaku yang sudah meninggal, diniatkan untuk semuanya. Tapi bagi kita yang bergabung satu kerbau 7 orang, maka yang mengucapkan tasmiyah itu hanya yang karena biasanya 7 orang yang berkorban, apakah ada salah satu dari yang 7 ini menyembelih? Jarang. Bisa dipahami, yang menyembelih siapa yang menyembelih biasanya? Tukang sembelih. Yang 7 itu hanya menyaksikan. Dan yang berkorban itu sudah diketahui semuanya oleh Allah. Jadi yang terpenting itu nama tasmiyah. Bismillah, potong, selesai. Menghilangkan nyawa karena itulah makna daripada korban. Baik. Kemudian yang ikhwan yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, barakallahu fikum. Di antara salah satu sunnah di bulan Dzulhijjah, bukan semua bulan Dzulhijjah, yaitu 10 bulan Dzulhijjah tambah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Salah satu ibadah yang paling mulia adalah bertakbir, bertahmid, bertahlil. Dan di antara salah satu lafaznya adalah musanna. Ada juga yang lafaznya musallas. Musanna itu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau musallas itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali Allahu Akbarnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian artinya itu adalah di antara salah satu ibadah yang paling mulia bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Nah, takbir ini bagaimana pengaplikasiannya? Takbir itu ada 2. Yang pertama disebut dengan takbir mutlak. Artinya setiap kaum muslimin dianjurkan bagi mereka bertakbir mulai masuk 1 Dzulhijjah bebas sambil mereka berjalan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Atau mereka rubah misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sama dengan zikir yang tadi kita sebutkan, yaitu salah satunya adalah la ilaha illallah. Takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada takdis, semuanya ada di dalamnya. Dan salah satunya adalah Allahu Akbar. Apa sambungannya? La ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Dibaca secara mutlak. Mutlak itu artinya bebas, setiap kaum muslimin membacanya. Apa makna setiap kaum muslimin membacanya? Apakah kita selalu berkumpul? Tidak. Setiap kita punya kegiatan masing-masing. Maka dengan kegiatan masing-masing itu kita juga bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara mutlak. Sedangkan secara muqayyad itu maknanya secara terikat, maka kita bertakbir di hari raya tanggal 10, 11, 12 dan 13 karena hari ini adalah hari orang-orang melaksanakan ibadah haji. Hari ini adalah hari yang paling mulia. Tanggal 9 mulia bagi yang tidak berhaji, mulia bagi yang berhaji. Tanggal 10 mulia bagi yang berhaji, mulia bagi yang tidak berhaji. 11, 12, 13 mulia bagi yang berhaji, mulia juga bagi yang tidak berhaji. Bagi kita yang tidak berhaji, di antara salah satu kemuliaannya adalah memperbanyak takbir. Dan itu boleh juga mutlak, boleh juga muqayyad. Yang mutlak itu bebas, kapan saja. Yang muqayyad itu artinya terikat, yaitu setelah kita melakukan ibadah salat. Dan setiap kita harus bertakbir dengan mengangkat suara. Masalah ramai-ramai karena biasanya takbir itu kalau kita angkat suara
Kira-kira berapa menit kita sanggup untuk bertakbir? Berapa menit biasanya? 5 menit sudah hilang Allahu Akbarnya. Bisa dipahami? Karena kita terlalu mengeluarkan suara yang banyak. Tapi kalau kita bertakbir dengan senyap, selalu bertakbir, maka kita akan kuat. Karena tujuan daripada beribadah itu ikhwatul Islam adalah bagaimana kita selalu beribadah. Makanya dilihat senyap tapi selalu artinya yang sini bertakbir, yang sana bertakbir, tidak ada masalah. Silakan semuanya bertakbir, terutama setelah sholat. Silakan semua kita bertakbir, tidak ada masalah. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, barakallahu fiik. Terakhir, belum lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari netizen. Apakah sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri itu sunnahnya di lapangan? Apakah anjuran atau sunnah? Karena kami melihat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tetap mengadakan sholat di dalam masjid. Taib, rahimani wa rahimakumullah ikhwatul Islam. Apakah bagusnya di lapangan atau di masjid? Yang bagus itu adalah orang yang ikut salat Idul Adha. Selesai jawabannya. Nah, yang lain silakan. Karena kita tidak bisa memutuskan, setiap daerah, setiap situasi, setiap daerah punya, kita tidak tahu. Kalau Masjid Nabawi salatnya di luar di mana? 45 derajat. Macam mana nak salat? Bisa dipahami. Dilihat situasi dan yang penting itu yang penting. Baik. Selesai kan? Baik. Saya bertanya, gimana ketika Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat? Apakah ada kewajiban sholat Jumat atau cukup sholat Idul Adha? Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Ketika hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, apa yang harus dilakukan? Ikhwatul Islam, kalau sekiranya di sini ada beberapa kondisi bagi orang yang pengurus tim sukses, maka mereka harus sholat kedua-duanya. Mereka harus sholat hari raya Idul Adha dan mereka harus sholat Jumat. Kenapa demikian? Kalau mereka tidak sholat Jumat, siapa nanti yang mengisi sholat masjid di masjid? Karena mereka adalah pengurus. Jadi pengurus harus sholat Adha dan harus sholat Jumat. Kalau tidak ingin sholat Jumat, jangan jadi pengurus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kaum muslimin yang biasa, bagi yang sholat Idul Adha, maka mereka mau tidak mau, kemana kita akan sholat duhur? Di mana nanti kita akan sholat duhur? Di masjid. Masjid rata-rata sholat Jumat. Berarti kita ikut? Mungkinkah orang sholat Jumat kita sholat zuhur? Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi tak masuk. Tak mungkin mereka sholat 2 rakaat kemudian kita tambah 2 rakaat lagi. Tapi boleh atau tidak boleh? Boleh. Ini permasalahan boleh. Tapi bagi mereka yang tidak ikut sholat Adha, wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi berapa bagiannya? Ada 3. Pengurus melakukan kedua-duanya. Yang bukan pengurus tergantung dia sholat Idul Adha atau tidak. Kalau sholat, maka nanti karena kaum muslimin yang laki-laki ya, nanti kita sholat zuhur di mana? Di masjid juga. Maka orang di masjid akan melakukan sholat Jumat. Maka kita ikut Jumat secara otomatis. Kecuali kalau kita sholatnya di musalla. Yang tidak boleh itu kalau kita sholat di rumah. Karena laki-laki sholatnya di, Allah menyebutkan di antara sifat laki-laki, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Ayat ini kalau dibaca berhentinya sampai di situ. Artinya inilah sifat laki-laki, yaitu mereka yang selalu berada di masjid. Kalau tidak mau jadi di masjid, maka jangan jadi laki-laki. Itu istilahnya bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sholat di masjid secara otomatis kita akan ikut Jumat, kecuali kalau kita sholat di surau. Surau ada Jumat atau tidak? Tak ada, berarti boleh sholat zuhur atau tidak? Silakan, tidak ada masalah. Karena biasanya sholat Jumat itu disolat
disolatkan atau dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang biasanya dilakukan khutbah Jumat. Sedangkan bagi yang tidak salat, seperti misalnya terlambat bangun atau ada aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan, maka wajib dia melakukan salat Jumat. Itulah kaedah dan jawabannya. Baik. Kemudian sambungannya Ustaz, ada yang berkurban itu di hari Sabtu katanya Ustaz, karena di hari Jumat waktunya tidak cukup. Bagaimana? Apakah kurban itu afdalnya di hari Idul Adha atau memang boleh diundur setelah kurban? Barakallahu fikum Bapak Ibu. Berkorban itu tidak ada afdal dan tidak afdalnya. Semuanya afdal. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 boleh di mana saja. Kadang ada orang yang berkorban, ingin berkorban tapi belum ada rezeki. Pas Idul Adha banyak rezekinya, maka dia langsung berniat untuk berkorban. Langsung dia beli kerbau atau dia beli kambing, kemudian dia sembelih tanggal 12, itu juga korban namanya. Bisa dipahami? Jadi antara tanggal 10, 11, 12, 13 tidak ada namanya istilah mana yang paling afdal. Iya, memang biasanya kaum muslimin mereka menyembelihnya tanggal 10. Kenapa tanggal 10 disembelih? Karena nanti kalau disembelih tanggal 12 atau tanggal 11, takut nanti kerbaunya ikut juga per hari raya. Kemana-mana perginya kita tidak tahu. Kan biasanya yang paling sulit adalah menjaga kerbau. Nah kalau kita perlambat nanti dikhawatirkan kerbaunya pergi hari raya. Artinya pergi kemana kita sulit. Jadi bukan masalah lebih bagus tidak, tapi demi kemaslahatan saja. Oleh karenanya Bapak Ibu, mana yang lebih bagus? Semuanya bagus. Karena semua hari ini adalah hari yang dijadikan untuk melenyapkan nyawa atau menghilangkan nyawa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Entah ini. Terakhir saat ini. Terakhir, baik. Soal COVID, soalnya agak panjang Ustaz. Ibu saya meninggal sebulan yang lalu. Waktu COVID sempat terkena COVID saat Ramadan, jadi berhutang puasa selama 1 bulan. Kemudian belum sempat membayar sampai beliau wafat. Kondisi ibu saya menderita diabetes sudah 15 tahun dan belum terbayar puasa, kemungkinan alasan kesehatan beliau. Karena penyakitnya sudah komplikasi, apakah puasanya termasuk hutang dan bagaimana cara membayarnya Ustaz? Barakallahu fikum Bapak Ibu. Ada 3 ibadah yang semua para ulama sepakat bahwa ibadah ini sampai untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga badal haji atau badal umrah. 3 ibadah ini disepakati pasti sampai. Sedangkan ibadah yang lainnya tidak disepakati. Contoh misalnya kalau kita baca Quran, sampai tidak untuk orang yang meninggal bacaan Quran kita? Sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Belum sampai karena belum dibaca. Sampai kalau yang membacanya anaknya. Tapi kalau orang lain? Sampai atau tidak sampai? Misalnya saya baca Quran, saya ingin hadiahkan kepada fulan, sampai atau tidak? Berbeza para ulama di sana. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi yang 3 ini disepakati pasti sampai. Salah satunya puasa. Makanya kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal punya hutang puasa, anaknya berpuasa untuk orang tuanya pasti sampai. Apalagi dikala sang orang tua meninggalkan puasa dan masih ada kemungkinan dia untuk berpuasa. Tapi di saat orang tua kita dulu meninggalkan puasa karena dia tidak sanggup berpuasa, maka bayarlah fidyah. Dan 1 hari tidak berpuasa, setengah sa' itu, ini namanya 1 mud. 4 ini namanya 1 sa'. Kalau kita bayar zakat fitrah, pergi ke dapur, ambil beras 4 kali ini. 1, 2, 3, 4. Itulah zakat yang kita keluarkan kalau kita tidak ada timbangan di rumah. Makanya orang yang zakat fitri itu berapa kilo? Berapa kilo kita zakat fitri? Zakat fitrah? Ada yang menyebut 2,4, 2,5, 2,7, maksimal 3 kilo. Kalau kita ragu, maka ambil beras sendiri. Tapi dengan tangan-tangan orang dewasa lah, jangan tangan anak-anak. Kita ambil 4 kali, itulah zakat fitri.
Nah, kadang-kadang itulah kenapa para ulama itu berbeda. 2,7, 2,4, 2,5, 3 kilo. Tapi yang terbaik adalah 3 kilo untuk keluar dari perbedaan. Nah, kalau kita ambil 3 kilo, berarti setengah dari 3 kilo adalah 1,5 kilo. Maka kita harus membayar fidyah untuk orang tua yang meninggalkan puasa 1 hari 1,5 kilo beras. Berarti dikalikan dengan berapa hari dia tidak berpuasa. Dan itu boleh dibayar berangsur-angsur. Tapi dianjurkan tidak berangsur-angsur. Kenapa demikian? Karena nanti terlalu lama orang tua kita menunggu di perkuburan. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Apakah dia sedang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan azab? Maka langsung dibayar. Esok cari beras, bayar semuanya walau kita berhutang. Kenapa? Karena orang tua kita tidak bisa menunggu terlalu lama di sana. Sedangkan kita masih bisa menunggu dan masih bisa berhutang. Bisa dipahami? Taib. Barakallahu fikum Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena kita ada panitia, maka kita serahkan kepada panitia. Tapi kami secara pribadi mengucapkan mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Yang benar dari Allah, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan dan ketidaktahuan kami. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita serahkan kepada Ustaz Ahmad Faisal. Barakallahu fiik. Jazakumullah.